Clifford datang ke Indonesia lebih awal dan akan kerja lebih cepat. Van Gaal ternyata si pembisik Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia. Iri pada jersey timnas Indonesia, fans Malaysia hujat jersey timnasnya sendiri. Indonesia U17 tak masuk grup neraka, timnas Vietnam kebakaran jenggot. Real Madrid sah jadi klub berpenghasilan tertinggi di dunia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga Europa League babak grup, AS Roma harus mengakui keunggulan tuan rumah AZ Alkmaar dengan skor 1-0. Gol kemenangan wakil Eredivisie itu dicetak oleh Troy Parrott di menit ke-80. Hasil ini membuat AZ sementara berada di peringkat 14 dengan 11 poin. Sementara Giallorossi kini berada di peringkat ke-21 dengan 9 poin. Hasil berbeda diraih rival kota Roma, Lazio. Bermain di Olimpico, Bianco Celesti berhasil menundukkan tamunya Real Sociedad 3-1. 3 gol kemenangan pasukan Marco Baroni dicetak oleh Mario Gila di menit ke-5, Matias Zaccagni di menit ke-32, serta Valentin Castellanos di menit ke-34. 3 poin ini membuat Lazio sementara memimpin puncak klasmen dengan 19 poin. Sementara itu, dari Jerman, Eintracht Frankfurt berhasil menduduki peringkat 2 klasmen sementara dengan 16 poin setelah mengalahkan tamunya Ferencváros 2-0. 2 gol di Adler di laga ini masing-masing dilesakan oleh Can Uzun di menit ke-49 serta Hugo Ekitike di menit ke-59. Wakil Jerman lainnya, Hoffenheim, justru takluk di markas sendiri oleh tamunya Tottenham Hotspur dengan skor 2-3. Kemenangan The Lily Whites di laga ini dipersembahkan oleh James Maddison di menit ke-3, serta brace dari Son Heung-min di menit ke-22 dan 77. Raihan 3 angka ini membuat pasukan Eng Postecoglou sementara berada di peringkat 6 dengan 14 poin. Kemenangan Spurs juga diikuti wakil Inggris lainnya, Manchester United. Bermain di Old Trafford, Red Devils berhasil menang dramatis 2-1 atas tamunya Rangers. Sempat unggul dahulu lewat gol bunuh diri kiper Jack Butland dan disamakan oleh gol Cyril Dessers. Namun MU kembali mampu menciptakan gol di menit ke-92 lewat Bruno Fernandes. Kemenangan ini membawa pasukan Ruben Amorim berada di peringkat 4 dengan 15 poin. Di laga melawan Rangers, Amorim kembali mendepak Rashford dari skuad untuk kesekian kalinya. Meski sudah mulai berlatih dengan skuad beberapa hari yang lalu, Rashford kembali dikucilkan oleh Amorim. Mirror melaporkan meski tak masuk skuad, Rashford sedang terlihat menonton di tribun Old Trafford. Dalam unggahan Instastory-nya, ia bahkan tetap mendukung rekan-rekannya di lapangan dengan kalimat, "Come on the boys." Sementara itu, dari kabar lain, The Sun melaporkan bahwa jelang laga MU versus Rangers, kedua kelompok supporter terlibat bentrok di luar Old Trafford. Rekaman video menunjukkan kedua massa fans saling bentrok di jalanan dan sempat dikepung oleh banyak polisi. Kedua fans bahkan saling melempar botol dan benda lainnya. Bentrokan itu terjadi karena faktor rivalitas. Sebelumnya, padahal pihak kepolisian telah menghimbau agar fans Rangers tak usah datang ke Old Trafford. Kerusuhan tak hanya terjadi di Inggris. Jelang laga Lazio versus Sociedad juga terjadi bentrokan brutal. CNN melaporkan bahwa sejumlah fans Sociedad diserang oleh fans Ultras Lazio. Menurut polisi, serangan itu terjadi di sebuah klub malam dekat Colosseum. Polisi mengatakan bahwa 9 orang telah dibawa ke rumah sakit setempat, dengan 3 di antaranya luka parah karena kena tikam benda-benda seperti rantai logam dan juga palu. Wali kota Roma, Roberto Gualtieri, menyayangkan peristiwa tersebut dan mendukung penuh pihak kepolisian mengusut kasus ini. Masih kabar dari Italia. Meski sudah datang ke AC Milan, menurut laporan Talksport, Kyle Walker belum bisa debut bagi Rossoneri. Walker sempat frustasi karena ia memerlukan izin kerja untuk tinggal di negara tersebut. Sebab Walker terkena imbas dari aturan Brexit yang menjadikannya terhitung sebagai warga negara non-Uni Eropa. Maka dari itu, setelah akhir pekan ini berada di Milan, ia akan kembali lagi ke Inggris sambil menunggu debutnya. Kemungkinan ia akan debut pada bulan Februari mendatang setelah laga derby della Madonnina.
Sementara itu, rival Milan, Juventus, dilaporkan oleh Football Italia tengah mengincar bek tengah lagi meski sudah mendapat Renato Veiga. Bek West Ham yang jarang mendapat menit bermain, Jean-Claire Todibo, akan coba diangkut La Spezia Signora dengan status pinjaman dan opsi pembelian di akhir musim. Main 25 tahun tersebut dipinjam The Hammers dari Nice musim panas lalu. Ada perjanjian bahwa Todibo bisa dilepas sebelum masa peminjaman berakhir. Jadi Juventus bisa menegosiasikannya lagi. Beralih ke kabar lainnya yang datang dari Real Madrid. Dilansir dari ESPN, El Real resmi dinobatkan menjadi klub pertama yang mencatat pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar euro. Hal itu sesuai rilis resmi dari Deloitte Football Money League pada hari Kamis 23 Januari. Pendapatan tersebut diraih Los Blancos sepanjang musim 2023-2024. Angka 1 miliar euro tersebut terdiri dari pendapatan per laga sebesar 248 juta euro, pendapatan siaran sebesar 316 juta euro, serta pendapatan komersial sebesar 482 juta euro. Dari Jerman, Cat Football News Germany melaporkan bahwa Dortmund telah bergerak untuk segera merekrut bek serba bisa Arsenal Alexander Zinchenko. Die Borussen sudah lama melakukan pembicaraan dengan manajemen The Gunners. Menurut laporan, kini sang pemain sudah diizinkan meninggalkan Emirates dengan status pinjaman selama semusim dan kewajiban pembelian permanen sebesar 20 juta euro. Sementara itu, dari Prancis, tersiar kabar bahwa striker timnas Jepang, Kyoko Furuhashi, telah resmi hijrah ke Ligue 1 untuk berseragam Rennes. Menurut laporan Get Football News France, Furuhashi dilepas Celtic ke klub asuhan Jorge Sampaoli itu dengan mahar sekitar 12 juta euro. Ia akan dikontrak hingga tahun 2028. Pemain 30 tahun tersebut dilaporkan sudah tiba di Rennes dan akan segera menjalani tes medis. Jorge Sampaoli berharap Furuhashi dapat tersedia di laga melawan AS Monaco pada Sabtu besok. Kabar berikutnya datang dari Patrick Kluivert yang dilaporkan bakal tiba lebih cepat ke Indonesia. Sebelumnya, menurut Ketua Umum PSSI, Kluivert akan datang ke Indonesia pada bulan Februari. Namun, kabar terbaru menyatakan bahwa Kluivert akan memulai kerjanya lebih cepat di tanah air pada akhir Januari ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh asistennya Alex Pastur. Pastur mengatakan bahwa ia akan datang bersama Kluivert ke Indonesia lebih cepat dan akan menghabiskan waktu selama 10 hari untuk mengunjungi klub-klub Liga 1 guna memantau langsung pemain lokal. Dari tanah air, aparel Timnas Indonesia, Erspo telah resmi meluncurkan jersey kandang terbaru Timnas Garuda pada Kamis 23 Januari. Peluncuran jersey itu pun banyak menarik perhatian netizen pecinta sepak bola tanah air. Sampai-sampai banyak dari mereka yang bertanya-tanya kapan kira-kira jersey itu bisa dibeli. Erspo pun memberikan jawaban bahwa jersey tersebut baru bisa dibeli di platform online, yakni pada 14 Februari 2025. Bersamaan dengan Timnas Indonesia, Timnas Malaysia juga melaunching jersey baru mereka yang dibuat oleh aparel Puma. Namun sayangnya, sambutan fans Timnas Malaysia sangatlah negatif. Banyak dari mereka yang menghujat desain jersey tersebut. Puma tak mendesain spesial jersey Harimau Malaya yang hanya polos dan hanya ada logo Timnasnya saja. Fans yang kecewa kemudian mendesak FAM untuk meniru apa yang dilakukan PSSI. Menurut mereka, meski gunakan aparel lokal, desain jersey baru Timnas Indonesia lebih baik dibanding timnas mereka. Tak hanya Malaysia saja yang iri pada Indonesia, Vietnam pun sama. Namun kali ini bukan soal jersey, melainkan soal hasil undian babak grup Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas Vietnam Cristiano Roland iri pada tim asuhan Nova Arianto yang terhindar dari grup neraka. Timnas Indonesia U17 berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Berbeda dengan Vietnam U17 yang bergabung di grup B bersama tim kuat Jepang, Australia, dan juga UEA. Media Vietnam The Tao 247 juga mengatakan bahwa timnas U17 Indonesia terbilang berada di grup yang lebih mudah dibanding Vietnam. Dari Manchester, dilaporkan bahwa Manchester City terancam digugat karena telah terbukti memaksa pemain incarannya, Jumabah, untuk memutus kontrak secara sepihak. Menurut laporan The Guardian, pihak klub yang sedang memakai jasa Bah, Real Valladolid, telah mengetahui bahwa pihak City telah memaksa pemain asal Sierra Leone itu memutus kontraknya dan tidak datang berlatih lagi bersama klubnya. Pihak Valladolid geram dengan adanya tindakan itu. Klub kini akan mengambil langkah hukum karena menganggap hal itu telah melanggar hak pemain dan juga klub. Sementara itu, dari kabar lainnya,
Sky Sport melaporkan bahwa Nottingham Forest akan segera memecahkan rekor transfernya demi mengangkut penyerang Wolves, Matheus Cunha. Klub yang dimiliki Evangelos Marinakis itu telah menyiapkan kocek sebesar 60 juta pounds untuk Bada Busquets. Diperkirakan, Wolves kemungkinan akan tergoda dengan mahar besar tersebut. Meski sang pemain asal Brasil itu diinginkan juga oleh Arsenal, namun menurut pihak Wolves, klub asal London Utara itu belum pernah menawarnya. Beralih ke kabar dari Italia, Napoli telah melakukan pembicaraan resmi dengan pihak Dortmund untuk segera mendapatkan Karim Adeyemi bulan Januari ini. Dari laporan Get Football News Germany, Di Parusan disebut telah menerima tawaran dari pihak Partenope sebesar 40 juta euro. Pihak Dortmund sudah terbuka untuk melepas pemain Kribo 23 tahun itu. Keseriusan Napoli menawar Adeyemi adalah langkah nyata klub setelah kehilangan Kvaratskhelia. Beralih ke kabar dari Prancis, L'Équipe melaporkan bahwa Direktur Olahraga Marseille, Mehdi Benatia, dan pemilik Lille, Olivier Letang, akan segera diadili oleh Komisi Disiplin FFF. Mereka diadili karena keterlibatannya dengan kericuhan yang terjadi di laga Marseille versus Lille di Coupe de France 14 Januari lalu. Jika keduanya terbukti melanggar beberapa pasal aturan dari FFF, maka hukuman akan segera dijatuhkan. Mereka bisa dihukum denda besar, dan Skorsing hadir langsung di stadion mendampingi timnya selama beberapa laga. Masih kabar dari Prancis, mantan pemain MU yang sudah pensiun sejak September 2024 lalu, Raphael Varane terlihat kembali merumput. Get Football News France melaporkan bahwa Varane terlibat dalam sebuah laga amal yang bertajuk kampanye melawan HIV/AIDS yang dihelat di Stadion Stade Louis Rabu 22 Januari. Varane tak sendirian, legenda timnas Prancis seperti Patrice Evra, Franck Ribéry maupun Robert Pires juga ikut berpartisipasi dalam laga amal tersebut. Sementara itu, dari kabar lainnya, Liga Norwegia dilaporkan ESPN kemungkinan akan jadi liga pertama yang akan meninggalkan penggunaan VAR. Pada Rabu 22 Januari, sebanyak 19 dari 32 klub Liga Norwegia telah mengambil sikap agar VAR tidak lagi digunakan. Alasan utamanya adalah beberapa kerusuhan lahir dari adanya keputusan VAR. Sudah ada pemungutan suara yang diselenggarakan oleh beberapa klub yang ada di Norwegia, dan hasilnya menuntut agar pihak Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF menyetujuinya. Namun kabarnya, NFF baru akan mengambil keputusan akhir pada bulan Maret mendatang. Kabar berikutnya datang dari pemain Marseille, Mason Greenwood. Mantan pemain MU ini dilaporkan oleh Goal telah menyelesaikan dokumen untuk melengkapi persyaratan dirinya pindah negara dari Inggris ke Jamaika. Semua dokumen tersebut juga telah ditandatangani oleh Greenwood. Dilaporkan bahwa dokumen tersebut telah dikirimkan ke FIFA. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan, Greenwood akan sah jadi bagian dari warga negara Jamaika dan akan segera membela timnas Reggae Boys asuhan Steve McClaren. Beralih ke kabar dari sepak bola Asia Tenggara. Ada kabar menarik yang datang dari Malaysia yang melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengungkapkan bahwa mereka tak ikut campur dalam merekrut pemain naturalisasi. Menurut Wakil Presiden FAM, Datuk Moh Yusuf Mahadi, perekrutan pemain keturunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen baru Harimau Malaya. Sejauh ini, FAM bahkan belum memiliki informasi apapun terkait rekrutmen pemain keturunan. Timnas Uzbekistan baru saja mengangkat pelatih baru. Pelatih lama mereka, Sreko Katanec, mengundurkan diri karena alasan kesehatan pada Rabu 22 Januari. Kini, posisinya digantikan oleh rival Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2023 lalu, Timur Kapadze. Mantan pelatih U23 Uzbekistan itu ditunjuk sebagai pelatih utama, bukan interim. Pelatih yang mengandaskan Justin Hubner dan kawan-kawan di semifinal Piala Asia U23 2023 itu akan segera menyiapkan skuadnya untuk berlaga di laga uji coba melawan Yordania 28 Januari mendatang. Dari tanah air tersiar kabar bahwa ternyata Erick Thohir punya hubungan yang dekat dengan Louis van Gaal. Hal itu disampaikan langsung oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Meskipun tak menjadi direktur teknis timnas Indonesia, menurut Arya, Van Gaal ini adalah orang yang terus dimintai saran oleh Erick Thohir. Arya mengatakan bahwa selama ini mantan pelatih MU itu adalah teman diskusi Erick Thohir dalam menyusun timnas Indonesia. Masukan-masukan dari Van Gaal menurutnya telah banyak dilakukan oleh Erick Thohir.